Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan nikmat dan taufiknya kita di pagi hari ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumahnya, di salah satu taman surga dari taman-taman surganya yang ada di dunia, yaitu majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal soleh yang diterima olehnya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah mulai pada pertemuan pagi hari ini kita akan mengkaji sebuah kitab yang ringkas namun isinya sangat padat sekali. Kitab ini dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, atau yang lebih kita kenal dengan Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, karena beliau merupakan seorang ulama dari madhab Asy-Syafi'i. Kitab ini kita kenal dengan nama Al-Arba'un An-Nawawiyah, di mana kitab ini mengumpulkan 42 hadis. Yang mengumpulkan 42 hadis dari berbagai macam tema. Entah itu masalah akidah, atau masalah muamalah, atau masalah fikih, dan masalah-masalah yang lain. Kitab ini, sebagaimana tadi kita katakan, ditulis oleh seorang ulama yang kita kenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi dari mazhab Asy-Syafi'i. Siapa yang tahu apa karya beliau selain ini? Apa karya beliau Imam Nawawi selain Arba'in Nawawiyah ini? Masa nggak ada yang tahu itu? Kitabnya terkenal loh. Sering dikaji juga. Bahkan kata Syekh Utsaimin, hampir tidak ada negeri yang masjidnya itu kosong dari karya Imam Nawawi. Nggak tahu kalau di masjid ini ada apa enggak. Ainam, betul. Riyadhus Shalihin. Hampir semua masjid dipelajari kitab Riyadhus Shalihin. Terus apa lagi? Yang berkaitan dengan kumpulan zikir-zikir.
Apa namanya? Ya, itu juga syarah Sahih Muslim. Tadi yang berkaitan dengan zikir apa? Al-Adhkar. Pernah dengar ya? Ya, Al-Adhkar. Itu juga oleh Imam An-Nawawi. Dan kitab-kitab beliau yang lainnya. Adapun kitab Arba'in Nawawiyah ini itu memiliki keistimewaan karena hadis-hadis yang dikumpulkan oleh beliau itu adalah hadis-hadis yang memang permasalahan-permasalahan yang dibahas di dalamnya itu merupakan permasalahan-permasalahan yang penting, perkara-perkara yang sangat pokok. Kemudian di Arba'in Nawawiyah ini Imam Nawawi ingin untuk menonjolkan sisi jawami'ul kalim dari Nabi SAW. Apa itu jawami'ul kalim? Ada yang tahu? Jawami'ul kalim maksudnya adalah yaitu ma qalla lafdhuhu wa kathura ma'nahu. Ucapannya singkat tapi maknanya padat. Ya, ucapannya singkat tapi maknanya padat. Itu ciri semua hadis Nabi. Karena Nabi SAW itu diberi keistimewaan oleh Allah berupa jawami'ul kalim. Nabi mengatakan wa u'titu jawami'al kalim. Aku diberi oleh Allah jawami'ul kalim, ucapan yang singkat tapi maknanya padat. Beda sama kita ya. Kalau kita dowo gak ono maknai. Ya, ucapan panjang lebar sedikit faedahnya. Kemudian kitab Arba'in Nawawiyah ini kalau Anda lihat banyak dipelajari, bahkan banyak disyarah oleh para ulama. Dan kita lihat rata-rata kitab-kitabnya Imam An-Nawawi itu tersebar, diterima dari berbagai macam kalangan kaum muslimin, baik ahlus sunnah ataupun ahlul bidah. Kenapa bisa demikian? Karena yang pertama, wallahu a'lam, husnu niyatihi. Karena baiknya niat yang ada pada Imam An-Nawawi. Di mana seorang ketika dia menulis atau dia berdakwah, maka ketika dia niatkan itu hanya untuk Allah, maka diberkahi tulisannya oleh Allah, dakwahnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diterima oleh kaum muslimin. Kemudian yang kedua, kenapa karya-karya Imam An-Nawawi diterima oleh kaum muslimin? Karena baiknya penulisan Imam An-Nawawi ini. Baiknya penulisan Imam An-Nawawi, bukan gaya tulisannya saja, tapi di antara kebagusan ulama-ulama dalam menulis kitab, yaitu dia meletakkan bab-bab yang sesuai. Sebelum bab ini maka bab ini, setelah bab ini maka bab itu. Itu ada keahliannya sendiri itu. Tadi gak anggar dekek wae. Bab ini didekek di sini, setelah itu bab ini, enggak. Itu ada keahliannya. Nah, Imam An-Nawawi termasuk di antara orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bagus dalam meletakkan bab-bab yang ada di dalam karya-karya beliau. Lihat saja kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, langsung saja tanpa panjang lebar kita masuk hadis yang pertama. Sebagaimana tadi kita infokan, Arba'in Nawawiyah ini banyak syarahnya, disyarah oleh banyak para ulama. Di antara yang terkenal syarahnya adalah syarah Arba'in oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Itu juga sudah diterjemahkan. Kemudian syarah Arba'in oleh Asy-Syaikh Abdul Muhsin
Al-Abbad, ya, oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dengan nama Bahjatu Qulubi Al-Abror, dan syarah-syarah yang lain. Namun yang kita pakai di sini adalah syarah Syekh Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullah taala. Sebenarnya ini adalah ceramah yang kemudian ditranskrip menjadi kitab. Ibu-ibu pegangannya pakai apa, ibu-ibu? Loh, kalau mau beli, kalau cuman matannya saja murah. Matan itu artinya cuman hadisnya tok, nggak pakai syarahnya. Itu bahkan ada yang buku saku. Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, beliau juga punya buku saku, Syarah Arba'in Nawawiyah, tapi buku saku. Beliau hanya menyebutkan poin-poin saja, pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini, 1, 2, 3, 4. Terus hadis kedua disebutkan hadisnya, terus faedah pelajaran dari hadis ini gitu metodenya. Jadi ada yang buku saku. Kalau itu buat ibu-ibu cukup insya Allah. Ya, karena nanti ibu-ibu saya harapkan fokusnya itu sama hadisnya. Adapun nanti kalau membaca syarahnya boleh, kalau lagi di rumah pengen murojaah, nah itu beli syarahnya. Kalau syarah yang bahasa Indonesia itu yang anak ketahui syarah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ya, saya punya PDF-nya tapi copyright. Paham copyright ya? Ya, jadi memang saya scan untuk keperluan anak pribadi. Tapi memang di situ ditulis tidak boleh dibagi-bagikan. Iya, akhirnya bacakan. Jadi kalau ibu-ibu mau beli yang ori Syarah Arba'in Syekh Utsaimin. Ya, tapi kalau buat kajian, buat dibawa ke kajian tadi Syarah Arba'in Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, buku saku, enak buat dibawa kemana-mana. Tapi untuk sementara ibu-ibu sekarang install aplikasi saja biar ada pegangannya. Ada di Google Play Store, Arba'in Nawawi gitu muncul sudah. Yang terjemah juga ada terjemahnya juga di situ, hadis sama terjemah. Sementara ya, atau cari di Google hadis pertama Arba'in, nah nanti muncul di Google. Buka browser saja, kalau nggak mau download buka browser saja, tulis ketik hadis ke-1 Arba'in. Ya, tak tunggu. Ketemu ya? Hadis pertama itu innamal a'mal binniyat. Yang download atau yang di browser ketemu ya? Loh, kok PDF? Oh iya, bisa jadi bentuknya PDF download. Ya terserah yang mana, yang penting hadisnya muncul gitu aja lah. Yang penting hadisnya keluar. Tapi ya ibu simak ya. Al-hadithul awal. Hadis yang pertama. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar ibn al-Khattabi, dari Amirul Mukminin yang kunyahnya Abu Hafs, namanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, angin lah itu diganjel lah mungkin. Tapi kita ulangi, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanyalah amalan itu dari niatnya, tergantung dari niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanyalah setiap orang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia yang dia raih, dunia yang dia raih, awim ra'atin yankihuha, atau wanita yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilai, maka hijrahnya dia sesuai dengan apa yang dia niatkan hijrah itu kepadanya. Rawahu Imamul Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari wa Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Kushairi an-Naisaburi fi sahihaihima alladaini huma asahhul kutub al-musannafah. Diriwayatkan oleh imamnya para ahli hadis, yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka berdua, yang mana Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu merupakan kitab yang paling sahih setelah apa? Nah, kitab Sahih Bukhari sama Sahih Muslim itu adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Ya, jadi kalau ditanya kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, ya kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Baik, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sekarang kita baca syarah penjelasan dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah. Beliau mengatakan, wajhu kaunil hadith min jawami'il kalim. Tadi kita katakan hadis arba'in itu menonjolkan jawami'ul kalim, ucapan yang singkat tapi maknanya padat. Nah, sisi jawami'ul kalim tersebut adalah annahu la amala illa biniyah wala thawaba illa biniyah. Bahwasanya tidak ada perbuatan kecuali pasti ada niat, dan tidak ada pahala kecuali karena niatnya. Seorang diberikan pahala karena niatnya. Kata beliau, wa hadhihi qa'idatun muhimmah lidha kanat awwalul qawaidil khams al-fiqhiyatil ma'rufah wa hiyal umur bimaqasidiha. Ungkapan tadi tidak ada perbuatan kecuali dengan niat,
dan seseorang akan dibalas sesuai dengan niatnya, ini merupakan kaidah yang sangat terkenal di dalam kaidah fikih. Disebutkan dalam kaidah fikih, al-umur bimaqasidiha. Segala perkara itu dihukumi sesuai dengan tujuannya. Ya, segala sesuatu itu dihukumi sesuai dengan tujuannya. Wa hadhil qaidah ma'khudatun min hadzal hadis. Nah, kaidah tersebut ternyata diambil dari hadis ini. Baik. Kata beliau tadi bahwasanya tidak ada perbuatan kecuali dengan niat. Dan itu sahih. Semua aktivitas kita pasti ada niat di dalamnya. Nggak mungkin ada perbuatan nggak ada niatnya, itu nggak mungkin. Ibu-ibu datang ke sini, ada niatnya, macam-macam. Ada yang mungkin niatnya memang menuntut ilmu, mungkin niatnya ya cuman sekedar ketemu sama teman, mungkin janjian COD dah, BL ya bu, wallahu a'lam. Ya mau COD apa HP gitu, ketemu di mana? Oh ketemu di kajian aja, misalnya loh, wallahu a'lam. Atau mungkin niatnya mau reuni, ada yang lama nggak pernah ketemu, ya kan? Ketemu di mana? Oh di itu aja, di kajian Ketintang misalnya. Macam-macam niatnya. Dan nggak mungkin nggak ada niatnya. Ada satu orang ibu-ibu ditanya, Bu sampean ke sini apa niatnya? Nggak ada niatnya. Nggak mungkin, mustahil. Pasti ada niatnya. Yang nggak ada niatnya itu cuma tiga golongan. Makanya 3 golongan ini perbuatannya tidak tercatat pahala dan tidak tercatat dosa. Karena apa? Nggak ada niatnya. Selain 3 golongan ini, pasti perbuatannya itu ada niatnya. Makanya tercatat pahala dan tercatat dosa. Dianggap pahala dan dianggap berdosa. Siapa yang tahu 3 golongan ini? Gampang ibu-ibu. Siapa sih kira-kira yang berbuat nggak ada niatnya itu? Hah? Gampang. Siapa? Kok kucing? Bukan binatang, manusia ini. Apa ibu? Tiga loh, banyak loh macamnya. Satu aja sebutinnya Pak. Iya, ODGJ. Ya, ODGJ. Yang kedua, anak kecil. Yang ketiga, kalau yang ketiga ini kita masuk di dalamnya. Pasti. Apa itu? Libur. Pikun itu sebenarnya masuk yang pertama tadi. Iya, berkaitan dengan akal. Meskipun nggak disebut ODGJ juga orang pikun, tapi kan kaitannya sama dengan akal. Iya, kalau yang ketiga ini apa? Kita semua pasti masuk di dalamnya, nggak mungkin enggak. Yang ketiga ini. Tidur. Iya, tidur. Nah, ini Nabi SAW mengatakan rufi'atil aqlam rufi'al qalam an thalathin. Pena diangkat dari 3 golongan. Maksudnya pena catatan malaikat. Malaikat kan selalu mencatat perbuatan dosa atau perbuatan pahala, perbuatan baik atau perbuatan buruk dicatat sama malaikat. Nah, catatan malaikat ini terangkat, artinya tidak ditulis, kepada 3 golongan. Anis sobi hatta yablugh, dari anak yang kecil sampai dia baligh. Wa anil majnun hatta yafiq, dari orang yang gila sampai dia sadar. Wa an-naim hatta yastayqid, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Nah, 3 golongan ini itu bisa dipastikan perbuatannya itu nggak ada niatnya.
Anda lihat anak-anak kecil misalnya, ya anak-anak yang belum tamyiz ya, yang belum keluar akalnya. Coba lihat anak bayi. Anak bayi itu umek kali. Apa niatnya? Nggak ada niatnya. Nangis, terus ketawa-ketawa, ngelihat kita ketawa. Anak bayi itu loh umur setahun gitu. Apa niatnya dia kayak gitu? Nggak ada niatnya. Jadi ada sebagian orang tua itu kadang kalau gemes sama anaknya nangis terus itu, iki sengojo mangkelno aku iki. Ya apa bayi duwe sengojo iki mangkelno aku iki. Nangis saya cerewet ae. Sengojo ngelarakno atine ibuke iki. Enggak ada, anak kecil enggak ada niatnya. Kemudian yang kedua, orang gila sudah pasti. Nah, yang ketiga, orang tidur. Kita kalau tidur melakukan banyak aktivitas, miring kanan, miring kiri, bahkan kadang mengucapkan ucapan-ucapan yang naudzubillah, ya ucapan-ucapan yang luar biasa kufurnya mungkin. Tapi itu tidak ada nilainya dalam timbangan syariat, tidak dihukumi berdosa. Sebagaimana juga kalau kita lagi tidur baca Quran, kita lagi tidur nih ngelindur baca Quran, apakah itu berpahala? Tidak. Kenapa kok tidak berpahala? Ini tidak ada niat. Ya. Bahkan meskipun hatam ya, masya Allah, ono wong turu dari Al-Fatihah sampai An-Nas ya, hatam sudah. Ya. Apakah dia dapat pahala? Tidak. Tetap tidak dapat pahala karena dia melakukan itu tanpa niat. Nah, pernah ada kita ngomong sama teman masalah ini. Semua perbuatan aktivitas pasti ada niatnya. Ada teman menyanggah, gak mesti, gak semua orang melakukan perbuatan ada niatnya. Terus kemudian dia menggerak-gerakkan tangannya ke arah yang random. Dia gerak-gerakkan tangannya ke arah yang random. Terus dia bilang, ini anak menggerakkan tangan seperti ini gak ada niat apapun. Maka saya jawab, niatmu menggerakkan itu untuk membantah statementku tadi. Ngerti maksudnya ya? Iya. Kau tadi menggerak-gerakkan tanganmu itu niatnya untuk supaya membantah pernyataan saya bahwa setiap perbuatan pasti ada niatnya. Makanya kau melakukan perbuatan seperti tadi itu. Ya. Kemudian wala thawaba illa biniyah, dan tidak ada pahala dan tidak ada dosa kecuali sesuai dengan niatnya. Mungkin perbuatannya sama. Perbuatannya sama, tapi yang satu dapat pahala, yang satu dapat dosa. Apa yang membedakan? Niat. Yang membedakan niat. Ada orang yang sholat, dua orang sholat, sama-sama gerakannya gerakan sholat, takbiratul ihramnya sama, ya bacaannya sama, durasinya sama semua secara gerakan. Tapi ternyata yang satu dapat pahala, yang satu malah dapat dosa. Kok bisa? Niatnya yang membedakan. Yang satu niatnya lillah karena Allah, yang satu riya misalnya. Ya, maka niat ini kedudukannya sangat penting di dalam agama kita. Kita lanjutkan. Wali fadli hadzal hadis takatsarat kalimatu ahlil ilm fihi, dan karena mulianya hadis ini banyak para ulama yang berbicara tentang hadis ini. Di antaranya qala Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, hadzal hadis thuluthul ilm. Kata Imam Syafi'i, hadis ini adalah sepertiga dari ilmu. Jadi ibu-ibu kalau sudah paham hadis ini, itu sudah sepertiga ilmu. Tinggal 2/3-nya saja. Wa yadkhul fi sab'ina baban min abwabil fikhi. Bahkan hadis ini itu bisa masuk ke dalam 70 bab
dalam bab-bab fikih. Ya, karena kalau kita lihat fikih berkaitan dengan ibadah, maka semua ibadah pasti membutuhkan apa? Niat. Jadi hadis ini masuk ke dalam semua pembahasan. Jihad, puasa, haji, umroh, nikah, ya kan? Nikah lagi, itu masuk semua di situ. Qala al-Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, madarul Islam ala ahadithi thalatha. Poros Islam itu berputar di atas 3 hadis. Ya, poros Islam itu berputar di atas 3 hadis, dan 3 hadis ini semuanya ada di Arba'in Nawawiyah ini. Hadis yang pertama ini, innamal a'mal binniyat. Hadis yang kedua, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa, apa lanjutannya? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengarang-arang perkara baru di dalam agama yang bukan darinya, maka apa Ibu? Tertolak. Ya. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di tengah-tengahnya ada perkara apa? Syubuhat, abu-abu. Itu juga ada di dalam Arba'in Nawawiyah ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk mempelajarinya. Kemudian beliau menyebutkan masail. Masail artinya permasalahan-permasalahan yang diambil dari hadis ini. Kita ringkaskan saja. Masalah yang pertama, sebagian ulama yang mensyarah hadis ini itu menyebutkan sebuah kisah yang menjadi sebab keluarnya hadis ini. Padahal kisah ini tidak sahih, tapi banyak dinukil oleh para ulama karena erat kaitannya dengan hadis ini, yaitu kisah seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Siapa namanya? Ummu Qais. Nah, ada seorang laki-laki yang jatuh cinta dengan Ummu Qais ini. Maka dia pun ingin untuk pergi ke tempatnya Ummu Qais ini. Tapi perginya itu bareng rombongan hijrah. Jadi teman-temannya itu hijrah. Nah, dia marani Ummu Qais iki mang. Makanya disebut laki-lakinya ini dengan muhajir Ummi Qais. Orang yang berhijrah untuk wanita yang bernama Ummu Qais. Nah, ketika kisah orang ini sampai kepada Nabi SAW, makanya tadi Nabi menyinggung, barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang dia nikahi. Nah, itu maksudnya kata sebagian ulama, wanita yang dia nikahi itu adalah Ummu Qais. Namun kata para ulama, kisah ini tidak sahih. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab di dalam syarahnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Kemudian permasalahan yang kedua, Nabi bersabda, innamal a'mal binniyat. Hanyalah amalan itu tergantung niatnya. Ai la yaqa'u amalun illa biniyah. Tidaklah suatu perbuatan itu terjadi
kecuali pasti ada niat dari pelakunya. Waspadalah, waspadalah. Duh. Apa sih katanya itu waktu itu? Ya, apa? Kejahatan iya tidak hanya karena niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Tapi kalau ada kesempatan, apakah nggak ada niat? Ya tetap niat juga orangnya. Munculnya niat karena ada kesempatan. Ya munculnya niat. Misalnya memang dia sejak awal berangkat ke masjid sholat, tapi kemudian lihat di depan ada sandal bagus, ada motor bagus. Timbul niat untuk nyolong. Jadi tetap ada niat. Semua perbuatan pasti ada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa ay bihasabi niyatihi yuthabu au yu'aqab. Maksudnya tadi tergantung niat orang tersebut itulah dia dapat pahala atau dia mendapatkan dosa. Ya tergantung niat orang itu dia mendapatkan pahala atau dia mendapatkan dosa. Hadza huwal hukmu syar'i. Fa in amila khairan fa khairun wa in amila syarran fa syarrun. Ya, kalau dia mengamalkan kebaikan maka itu baik, kalau dia mengamalkan keburukan maka itu buruk. Tapi ingat ibu-ibu ya, kebaikan, amal yang baik itu bukan hanya diukur dengan niatnya saja, tapi juga diukur dengan apa? Kesesuaian amalannya itu dengan syariat. Jadi kalau cuma niat baik saja nggak cukup. Niat baik saja belum tentu amalannya menjadi baik. Contoh misalnya maling. Maling itu niatnya apa? Nyolong. Hah? Untuk menafkahi anak istrinya. Bahkan ada maling yang buat nyumbang masjid, maling terus menafkahi anak yatim, maling untuk membantu orang-orang miskin, ngasih makan orang-orang miskin. Ada niatnya baik, tapi apakah kemudian perbuatannya dikatakan baik? Tidak. Niat yang baik harus disertai dengan cara yang baik. Niat saya pengen haji. Baik ya, niat saya pengen haji. Saya pengen berangkat haji. Oh baik, niatnya bagus. Di Mekah. Tapi ternyata saya melakukan perjalanannya bukan ke Mekah. Saya pesen tiketnya ke Amerika. Nyampe enggak? Enggak nyampe. Ya meskipun niat saya ke Mekah, tapi ternyata perbuatannya saya beli tiketnya ke Amerika. Maka niat saja tidak cukup. Harus dengan disertai kesesuaian dengan prakteknya Nabi SAW. Baik, kemudian masalah yang ketiga. An-niyah laha itlaqan. Kata-kata niat itu ada dua pengertian. Jadi niat itu kalau disebutkan dalam bahasa Arab itu memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama artinya adalah al-ikhlas. Niat kalau disebutkan niat bisa jadi yang pertama maknanya ikhlas. Atau yang kedua, kalau disebutkan niat berarti maksudnya adalah at-tamyiz. Niat yang membedakan antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain. Tapi yang pertama, ikhlas, niat maknanya ikhlas. Lawannya apa ikhlas? Riya atau ujub. Ya, riya ini merupakan syirik. Syirik apa, Ibu? Cilik tak gede? Asghar. Ya, syirik asghar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkal asghar. Yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil.
Ketika ditanya apa itu syirik kecil, Nabi menjawab ar-riya. Ar-riya itu maknanya adalah yaitu seorang melakukan amalan yang tujuannya adalah manusia. Karena manusia. Bukan karena Allah, tapi karena manusia. Hal yang sama juga terjadi pada ujub. Ya, ujub. Yakni bangga dengan pencapaian-pencapaian amalan. Adapun bedanya antara riya dengan ujub, kalau riya untuk manusia, kalau ujub untuk dirinya sendiri. Ya, untuk memuaskan dirinya sendiri. Ujub. Jadi dia melakukan sholat untuk kepuasan dirinya. Dia puasa untuk memuaskan dirinya. Supaya dirinya itu bangga. Kan bangga itu kan ada kepuasan ya. Apa dalam ilmu psikologi itu? Iya, jadi orang itu senang, puas ketika dia mencapai pencapaian-pencapaian itu. Bagaimana mencapainya? Ya dengan ibadah. Oke, maka sekali lagi, niat kalau disebutkan maka itu bisa berarti bermakna ikhlas. Yang kedua, tadi maknanya adalah tamyizul ibadat. Niat itu kalau disebutkan maknanya adalah untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Atau membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain, atau membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Ada ungkapan yang bagus dari sebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ibadatul ghafilin adah wa adatus sholihin ibadah. Perhatikan, fokus ibu-ibu ya. Kebiasaan orang-orang yang lalai, ibadahnya orang-orang yang lalai, maka itu dianggap kebiasaan. Sedangkan kebiasaan orang-orang soleh, maka itu ibadah. Bingung ibu-ibu? Ya, makanya fokus. Oh, dicatat. Perhatikan ya. Ibadahnya orang-orang lalai, ghafilin, ibadahnya orang-orang yang lalai, ibadah dia, tapi lalai. Maka itu dianggap kebiasaan. Ada orang-orang lalai, rajin sholat, tapi sholatnya cuma sekedar apa? Kebiasaan saja. Tidak tercatat sebagai ibadah karena sholatnya lalai. Karena Allah mengatakan dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Bukan nggak sholat dia. Tapi sholatnya tercatat sebagai kebiasaan. Kalau bulan Ramadan poso, tapi puasanya itu cuma sebatas melakukan kebiasaan tradisi. Yo ben taun yo wis ngene iki. Nek wayane Ramadan ya poso. Tapi esensi dari ibadah itu nggak ada. Dia cuma sebatas menjalankan rutinitas. Nah, tahu ya? Ya, dia cuma sebatas menjalankan rutinitas saja. Maka nggak dicatat ibadah. Nah, sebaliknya, kalau orang-orang soleh, maka kebiasaannya orang soleh itu nilainya ibadah. Apalagi ibadahnya beneran. Ya, kebiasaannya orang soleh itu ibadah. Karena setiap aktivitas yang dilakukan orang soleh itu selalu dia niatkan untuk Allah.
selalu disertai dengan doa, niatnya itu adalah untuk ibadah kepada Allah. Misalnya makan ini ibadah atau kebiasaan? Kebiasaan makan itu setiap orang ya makan. Tapi dia niatkan dengan makannya ini supaya saya mendapatkan energi. Dengan energi itu nanti saya bisa gunakan untuk beribadah kepada Allah. Maka makannya terhitung apa? Ibadah. Tidur. Ya, tidur bukan sekedar tidur kebiasaan. Tapi dia niatkan dengan tidur ini supaya hilang rasa capek saya. Sehingga nanti ketika bangun saya kembali semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tercatat ibadah. Padahal aktivitasnya itu kebiasaan. Apalagi berhubungan suami istri. Ya. Dibahas oleh para ulama berhubungan suami istri. Seorang yang dia merupakan orang yang soleh, dia bukan cuma sekedar berhubungan kebiasaan, enggak. Tapi di dalamnya itu dia niatkan dengan ini, ya aku niatkan agar aku terhindar dari segala macam kekejian, perbuatan keji. Ya. Dan seterusnya. Ini kebiasaan orang-orang soleh, tapi terhitung di sisi Allah sebagai ibadah. Apalagi apanya? Ibadahnya, kebiasaannya saja ibadah, apalagi ibadahnya beneran, apalagi sholatnya, apalagi puasanya. Berbeda dengan orang yang lalai. Orang yang lalai ibadahnya saja dianggap kebiasaan, apalagi kebiasaannya. Nah, kira-kira orang yang lalai tidurnya, makannya, minumnya, apa dianggap ibadah? Nggak mungkin, ibadahnya saja dianggap kebiasaan kok. Baik, kembali ke sini. Maka niat itu maknanya adalah membedakan antara ibadah dengan non ibadah, atau membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Baik, contoh. Antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Orang ibu-ibu biasanya bangun subuh. Kemudian ibu-ibu melaksanakan sholat. Ini contohnya ibu-ibu, karena bapak-bapak membedakannya karena ada sholat berjamaah. Karena ibu-ibu kan di rumah. Nah, ibu-ibu ketika bangun subuh, ibu-ibu sholat 2 rakaat. Kemudian selesai sholat 2 rakaat lagi. Apa yang membedakan 2 rakaat pertama dengan 2 rakaat kedua? Nah, membedakan antara sholat yang satu dengan sholat yang lain. Yang pertama Anda kerjakan apa? Sholat sunnah fajar. Baru kemudian setelah salam Anda bangkit lagi sholat 2 rakaat. Nah, itu baru sholat subuh. Apa yang membedakan? Niat. Ya, niat. Demikian juga dengan puasa. Apapun, semua ibadah harus dibedakan antara niat yang satu dengan niat yang lain. Dan tidak ada syariat melafalkan niat. Karena niat itu sudah ada di dalam hati. Nggak perlu dengan rangkaian kata-kata mutiara nawaitu usolli, nggak ada. Ibu-ibu tadi berangkat ke sini, kan tadi kita sudah bilang, ibu-ibu yang datang ke sini pasti ada niatnya. Ketika Anda nyetater motor dari rumah, ya kan? Ketika Anda nyetater motor dari rumah, apakah Anda melafalkan niat? Aku niat pergi ke Ketintang dalam rangka untuk menuntut ilmu lillahi ta'ala. Nggak perlu. Otomatis itu ada niatnya apa? Nggak perlu dirangkai dengan kata-kata. Ngerti nggak maksud saya? Ya. Kemudian membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Ada orang dalam kondisi junub. Kemudian dia nyemplung kolam. Ya, dia nyemplung kolam. Terus mentas. Apa mentas ini?
Apa bahasa Indonesia mentas itu? Hah? Mentas itu bahasa Indonesia ya? Bukan Mbak ya. Ya si ibu tahu lah mentas. Ya, ada orang dalam kondisi junub kemudian masuk kolam renang terus mentas. Apakah junubnya terangkat? Apakah dia suci atau tetap dalam kondisi junub? Niat yang membedakan. Ya, yang membedakan adalah niat. Kalau dia nyemplung, niatnya memang untuk mengangkat junubnya, maka dia suci. Loh, sudah tercukupi enggak? Tercukupi. Tapi kalau dia nggak ada niatan untuk mengangkat junubnya, dia renang hanya sebatas untuk seger-segeran. Karena cuaca di Surabaya panas misalnya, dia nyemplung. Atau dia mau olahraga misalnya. Terus kemudian mentas, sudah pakai baju, sudah mandi apa, baru ingat, oh iya, saya kan junub. Gimana? Nyemplung lagi, atau kalau enggak mandi. Iya. Maka membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Karena mandi junub itu ibadah. Ya, mandi itu ibadah. Kemudian permasalahan yang ketiga. Coba Anda perhatikan hadis tadi. Tadi kan sudah baca hadisnya. Coba sekarang lihat teks hadisnya. Allah dan Rasulnya disebutkan 2 kali. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Tuh disebutkan lagi. Sedangkan ketika menyebutkan dunia dan wanita, Nabi tidak mengulangi di kalimat yang kedua. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nabi nggak mengatakan maka hijrahnya karena wanita dan karena dunia. Paham ya maksudnya ya? Ya, ini ada maksudnya. Kenapa kok Allah dan Rasulnya disebutkan 2 kali, sedangkan wanita dan dunia tidak disebutkan di kalimat yang kedua? Maka jawabannya adalah haqaratun ma'adallah wa rasuli. Yaitu semua selain Allah dan Rasulnya itu adalah sesuatu yang tidak bernilai. Jadi nggak perlu disebutkan lagi. Ya nggak perlu diulang-ulang lagi penyebutannya. Karena itu sesuatu yang sepele. Sesuatu yang ecek-ecek. Jadi nggak perlu diulang lagi penyebutannya. Ya. Berarti di sini otomatis menunjukkan bahwasanya Allah dan Rasulnya berarti menunjukkan di hadis ini pengagungan terhadap Allah dan Rasulnya karena disebutkan 2 kali. Sedangkan dunia dan wanita tidak disebutkan 2 kali karena memang tidak agung, karena memang ngecek-ngecek, receh. Taib. Kemudian permasalahan yang berikutnya, hadis ini kalau Anda perhatikan lam ya'ti bi hukmin jadid. Hadis yang kita baca ini tidak mendatangkan hukum yang baru. Jadi hadis ini tidak mendatangkan hukum yang baru. Seandainya Nabi SAW tidak mengucapkan hadis ini, maka ada banyak dalil-dalil lain yang menunjukkan tentang pentingnya niat. Ngerti ya? Jadi seandainya tidak ada hadis ini, bukan berarti kemudian niat itu nggak ada. Enggak. Banyak dalil-dalil lain yang menunjukkan pentingnya niat. Dari ayat Al-Quran ataupun dari hadis Nabi yang lain. Contoh misalnya, Nabi SAW mengatakan, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah
illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'ala fi fayyim ra'atik. Tidaklah engkau menginfakkan hartamu dan mengharap dengannya wajah Allah. Nah, ini niat. Kau menginfakkan hartamu mengharapkan wajah Allah. Berarti niatnya karena Allah. Tidaklah kau melakukan itu kecuali kau akan diberi pahala atasnya. Sampai suapan nasi yang kau suapkan kepada istrimu. Ya, sampai suapan nasi yang kau suapkan kepada istrimu, kata Nabi. Maka akan ada pahala di situ. Selama niatnya apa? Mengharapkan wajah Allah. Padahal dulang nyuapin istri ibadah atau kebiasaan? Perkara biasa. Tapi tadi ketika dia niatkan untuk Allah, maka diberi pahala. Atau misalnya dalam ayat di surat Al-Lail ayat 20, illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Kecuali mengharapkan wajah Rabb-nya yang maha tinggi, yaitu niat karena Allah. Jadi sekali lagi hadis ini tidak mendatangkan hukum yang baru, karena niat ini itu banyak dalil-dalilnya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Anak kira yang lain ini beliau bahasnya terlalu dalam, takut ibu-ibu bingung, jadi kita lewati saja. Hadis yang kedua ini panjang, jadi anak kira hadis yang kedua ini nggak cukup untuk satu pertemuan, maka kita baca hadis yang kedua mulai pertemuan sekarang. Ya nanti mungkin pertemuan depan bisa selesai. Sekarang lanjut hadis yang kedua. Atau kalau ada yang mau ditanyakan hadis yang pertama dulu tentang niat tadi, silakan. Ya. Setiap hari kayak masak, kemudian kita niatkan dengan bismillah, kemudian niatnya ketik. Ada yang namanya kebiasaan itu jadi setiap hari jadi kadang lupa, atau pakai yang buat yang lupa itu apa dijadikan ada. Loh iya, selama dasar kita melakukannya itu adalah karena Allah. Misalnya ibu-ibu melakukan pekerjaan itu karena ketaatan ibu-ibu kepada suami. Nah, taat pada suami itu bukan sebatas taat kepada suami saja, tapi Anda taat kepada suami karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkan wanita, istri untuk taat kepada suami. Karena ada wanita-wanita yang taat sama suami karena suaminya, bukan karena Allah dan Rasulnya. Karena wedi ambil suami. Ada kan yang kayak gitu? Iya, atau karena saking bucinnya sama suami. Tahu bucin ibu-ibu? Yang tua-tua nggak tahu bucin. Iya, istilah anak muda ini. Apa bucin? Budak cinta. Iya. Oh, sudah tahu ya? Waduh, ibu-ibu anu juga ini kosakata baru ini. Dan misalnya ada yang gitu saking cintanya sama suaminya, jadi dia nurut saja. Nah, yang model-model bucin seperti ini kalau diperintahkan maksiat sama suaminya taat nggak dia? Taat, karena bukan lillah, bukan karena Allah dia.
taat sama suami itu. Nah, kalau ibu-ibu taat suami lillah karena Allah, maka otomatis semua pekerjaan ibu-ibu yang itu merupakan ketaatan Anda, kebaikan bakti Anda kepada suami, maka tercatat pahala. Meskipun di poin-poin per item perbuatannya itu tidak Anda niatkan satu-satu gitu, enggak. Otomatis sudah masuk kategori orang soleh tadi. Orang soleh tadi kebiasaannya saja sudah langsung otomatis jadi ibadah. Meskipun dia nggak perlu setiap aktivitasnya itu dia kuatkan ini karena Allah, ini karena Allah, nggak perlu. Berjalan otomatis itu menjadi sebuah hal yang kebiasaan bagi dia. Ya, Pak, bisa dipahami ya Ibu ya? Iya, ya gitulah. Ada lagi. Iya. Belum menjadi kebiasaan sebenarnya akan jadi apa? Jadi kalau seperti itu kayak Allah itu nggak ada di nggak ada di kita yang kita khawatirkan. Bagaimana cara ketika orang dia bisa terus itu namanya istihdor an-niyah, menghadirkan niat. Ya, itu namanya menghadirkan niat. Kayak misalnya saya tadi sholat, ya kan? Saya tadi masuk masjid ini sholat, enggak, bukan pamer, bukan. Kemudian saya ingin menghadirkan niat karena memang yang mau saya kerjakan ini niatnya saya gabungkan. Saya niat sholat duha, tahiyatul masjid. Ya. Nah, berhubung tadi saya nggak wudhu, maksudnya sudah punya wudhu, berarti saya cuma niat 2 saja. Nah, itu saya hadirkan niat itu. Sebelum saya melakukan sholat tadi, saya menghadirkan niat. Sebelumnya niatnya nggak ada, tapi saya hadirkan niat itu. Nggak ada kata-kata yang saya rangkai. Saya mau sholat sunnah duha. Saya mau sholat tahiyatul masjid. Saya tidak merangkai dalam sebuah kata-kata. Saya hanya menggugah niat saya. Ada niat sebelum saya berangkat. Saya sudah rencana dari rumah tadi. Nanti sampai sana kalau ada waktu sebelum kajian, saya mau sholat dulu. Ya, kalau nanti saya wudhu, saya sholat sunnah wudhu. Kalau enggak, ya saya cuma 2 saja. Ya, itu bukan dalam rangkaian kata-kata, bukan, tapi sudah otomatis ada di dalam diri saya. Masa ibu-ibu nggak merasakan gini sih? Iya kan? Iya, ada, nggak perlu dirangkai dengan kata-kata. Jadi kalau cuman istihdor, menghadirkan niat, maka itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah dirangkai dengan kata-kata, ya nawaitu usolli salat rakaataini mustaqbilan al-qiblah makmuman, ya, imaman, apalagi lillahi ta'ala, ya panjang. Oh iya, ini ada yang lucu ini, mumpung eling. Dari Syekh Utsaimin, kita baca dari Syekh Utsaimin. Pengalaman beliau mendapati ada orang yang baca niat dowo, panjang baca niatnya. Ini pengalaman pribadi beliau ceritakan di sini. Sebentar ya. Ya, beliau mendengar
ada seseorang yang mau melaksanakan sholat, maka kemudian orang ini membaca niat dengan panjang. Dia membaca usolli sholat adzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah fil masjidil haram. Iya, dia sholatnya di Masjidil Haram. Ya. Makmuman lillahi ta'ala. Maka kemudian ditegur oleh Syekh, kalau seandainya kau tambahkan jam berapa, tanggal berapa, maka itu lebih afdol, kata beliau. Ya, seandainya lebih kau tambahkan waktunya, terus kemudian tanggalnya, lakana afdol, mungkin itu lebih afdol, kata. Atau kurang lebih seperti itu. Ini anak nggak nemu ini. Jadi nggak benar ya, niat dilafalkan. Bahkan itu termasuk perkara yang bid'ah di dalam agama. Karena Nabi, para sahabat adalah orang-orang yang betul-betul mereka ini semangat untuk menjaga niat. Namun tidak diriwayatkan dari seorang pun di antara Nabi dan para sahabat yang mengajarkan lafal niat itu. Itu hanya ijtihad dari para ulama. Ya, para ulama berijtihad melafalkan niat itu sebagai penguat saja, bukan sebagai inti dari niat itu. Jadi kalau dikatakan apa nggak ada pendapatnya, ada pendapat ulama, namanya pendapat ada. Ya, melafalkan niat itu. Tapi tetap melafalkan niat ini menurut ulama yang mengatakan adanya pelafalan niat itu cuman untuk menguatkan, bukan dijadikan sebagai patokan. Contoh misalnya, oke lah, taruhlah kita mengambil mazhab orang-orang yang melafalkan niat. Kalau terjadi perselisihan antara lafal dengan yang di hati, maka yang dijadikan patokan yang mana? Lafalnya atau hatinya? Hati. Misalnya ya, sholat duhur, ada orang melafalkan niat usolli sholat al asri. Loh, padahal sholat duhur, hatinya itu sholat duhur, tapi ketika melafalkan niat keceplosan, kepleset sholat asar. Gimana itu? Yang dianggap yang mana? Yang di lisannya atau yang di hatinya? Yang tetap yang di hati itu, baliknya tetap di hati. Ya, makanya kaidahnya an-niyah mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya ada di dalam hati, bukan di lisan. Wallahu a'lam. Itu mungkin Ibu ya yang tanya tadi. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita baca hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu taala aidan. Dari Umar radhiyallahu taala anhu aidan, juga pisan. Kenapa kok ada juga? Karena hadis sebelumnya dari Umar juga. Ya. Hadis yang pertama kan dari Umar tadi, innamal a'malu binniyat. Yang kedua ini dari Umar juga. Bukan Umar Baladraf tapi. Ya. Umar menceritakan bainama nahnu julusun. Suatu ketika kami para sahabat julus, duduk-duduk. Inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, pada suatu hari. Intala'a alaina, tiba-tiba datang kepada kami rajulun, seseorang, syadidu bayadith thiyab. Syadid itu artinya nemen. Ya, syadid itu artinya nemen. Apa nemen? Sangat. Yang sangat putih pakaiannya.
Syadidu sawadis sya'ri, sangat hitam rambutnya. Jadi pakaiannya putih, rambutnya hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak nampak padanya bekas safar. Karena kalau orang zaman dulu itu safar, budal ganteng, tutuk tujuan elek, kumus-kumus, belegedes. Iya. Karena perjalanan di zaman dahulu berkilo-kilo naik onta di padang pasir panas. Iya, beda sama sekarang kan. Kalau sekarang kan budal ganteng, tutuk ganteng kan. Ya, naik pesawat, mobil, nggak kena panas, ya kan, nggak kena debu, AC, nggak kemeringet. Tapi kalau zaman dulu enggak, ya, safar itu pasti acak adut tuh kan. Orang itu bisa tahu ki orang mari safar iki, ketok potongane, penampilannya kumus-kumus gitu. Tapi ini orang ini tidak nampak padanya bekas-bekas safar. Bajunya putih kok, rambutnya hitam. Wala ya'rifuhu minna ahad. Berarti kalau dia bukan musafir, berarti dia orang sini, orang Madinah sini. Tapi wong-wong gak ono sing kenal iki sapa iki, gitu loh. Tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Karena kota Madinah itu nggak kayak sekarang. Ya dulu kota Madinah itu Masjid Nabawi yang Anda lihat sekarang itu dan sekitarnya kecil, nggak seperti sekarang yang sudah diperluas wilayahnya. Enggak. Jadi antara satu orang dengan orang yang lain saling kenal, ya kayak warga perumahan kan loh Ibu. Tahu, oh ini Pak Fulan, oh ini anaknya Pak Fulan, oh ini tonggo nomor sekian sama nomor-nomornya apal ngomong saya kan. Ya, tapi ini nggak ada yang kenal ini. Mr. X ini orang misterius ini. Hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya orang yang tidak dikenal ini duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Kemudian dia menyandarkan ya dengkulnya ke dengkulnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan dia meletakkan telapak tangannya ke atas pahanya. Ini bisa bermakna dua. Dia meletakkan telapak tangannya di atas paha dia sendiri, atau dia meletakkan telapak tangannya di atas pahanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dua. Waqala, maka setelah itu orang ini yang tidak dikenal ini mengatakan ya Muhammad. Ini orang-orang biasanya tahu ini kalau yang manggil ya Muhammad nggak mungkin orang biasa ini. Pasti dia ini orang Arab Badui biasanya. Karena kalau itu para sahabat yang dekat dengan Nabi nggak berani manggil ya Muhammad. Manggilnya apa? Ya Rasulullah. Tapi ini langsung dengan namanya ya Muhammad. Akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Saya ringkas 5 rukun Islam. Ya kan? Ya. Qal, setelah dijawab sama Nabi, sodakta. Orang tadi mengatakan kau benar. Fa'ajibna lahu, kata Umar ibnu Khattab, maka kami heran dengan orang ini. Yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia tanya-tanya sendiri, kemudian dijawab, dibenar-benarkan sendiri. Dewe sing takon, dibenar-benarno dewe. Ya kami heran nih, ya apa sih takon terus dibenerno dewe. Qal, maka kemudian dia bertanya lagi, fa akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku tentang iman.
Maka Nabi menjawab, qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kau beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, malaikat, kitabnya, Rasulnya, hari akhir, dan kau beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Qala shadaqta. Lagi-lagi dia mengatakan kau benar. Qal fa akhbirni anil iman. Dia tanya lagi, kabarkan kepadaku tentang ihsan, afwan. Fa akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Qal, maka Nabi menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila kau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia yang melihatmu. Qal fa akhbirni anis sa'ah. Dia bertanya lagi, kabarkan kepadaku tentang as-sa'ah, yakni hari kiamat. Qal, maka Nabi mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi podo-podo gak weru. Qal fa akhbirni an amaratiha. Maka orang ini bertanya lagi, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya saja. Kalau nggak tahu kapan kiamat, tanda-tandanya saja. Jadi Nabi saja, manusia yang paling mulia, nggak tahu kiamat. Jibril, malaikat yang paling mulia, nggak tahu kapan kiamat. Lah kok aneh dukun-dukun bisa tahu kapan kiamat? Ya kan, ramalan-ramalan apa itu? Suku Maya, terus dunia Maya, tidak bukan? Ramalan Joyoboyo, Bungurase. Iya, terminal itu ya. Dan maka nggak boleh dipercaya, karena tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat kecuali Allah. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, wa yas'alunaka 'anis sa'ah qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang kiamat, bila mana terjadi, kapan terjadinya? Maka jawablah, ilmu tentang hari kiamat di sisi Rabbku. Nggak ada yang tahu. Tapi kalau tanda-tandanya diberitahu. Nah ini ditanyakan, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Qal, kata Nabi, antalidal amatu rabbataha. Wanita atau budak wanita akan melahirkan tuannya sendiri, majikannya sendiri. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyai yatatawaluna fil bunyan. Dan kau akan melihat orang-orang yang dia itu nyeker, kemudian dia juga telanjang, ya, dan dia fakir, miskin. Dan sekaligus dia itu kerjaannya ri'a asyai, penggembala kambing. Jadi wis nyeker, tidak berpakaian, fakir, miskin, dan kerjanya penggembala kambing. Tapi ternyata dia mampu untuk membangun bangunan yang tinggi, berlomba-lomba dalam membangun bangunan yang tinggi. Ini kalau kata para ulama, kita lihat sekarang fenomenanya ada di Al-Imarat, di Dubai, ya, Dubai, Qatar. Dulunya orang-orang yang tinggal di sana itu apa? Miskin, penggembala kambing. Tapi lihat sekarang, berlomba-lomba dalam membangun bangunan. Ya. Kemudian setelah itu, tsumman talaqa falabithtu maliyan. Kemudian kata Umar, Mr. X ini, orang yang dikenal ini pergi.
dan aku masih terdiam di situ keheranan. Ya, falabitu, aku masih terdiam, malian, tercengang. Tsumma kemudian Nabi bertanya, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya itu? Qultu, maka kata Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qal fa innahu Jibril, itu yang datang tadi adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Dia datang untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Jadi Jibril datang dalam bentuk sebagai manusia. Dan itu harus kita imani. Malaikat diberikan keistimewaan oleh Allah bisa menjelma menjadi manusia, tidak dalam wujud aslinya. Karena kalau wujud aslinya Jibril besar, sayapnya ada berapa? 600. Ya, lahu sittu mi'ati janahin qad saddal ufuk. Satu sayap saja dibuka menutup cakrawala yang luas ini. Iku sik siji. Yang model kayak ngono ana 600. Iku sik sayape, durung malaikate. Ya, maka Jibril diberikan kemampuan oleh Allah bisa menjelma menjadi manusia. Dan Nabi cuma 2 kali melihat Jibril dalam wujud aslinya. Yang pertama ketika peristiwa di Gua Hira. Yang kedua ketika peristiwa apa? Isra Mi'raj. Selain itu, Nabi ketemu Jibril bukan dengan wujud aslinya. Ya, karena Nabi menceritakan tiap malam di bulan Ramadan, Jibril sama Nabi tadarusan. Tapi bukan tadarusan seperti orang-orang itu, bukan. Ya, maksudnya saling membaca Al-Quran. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran-pelajaran dari hadis ini insyaallah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Mungkin ada sisa waktu kalau ada mau tanya lagi. Tapi jangan tanya hadis yang kedua, belum dibahas. Yang pertama tadi loh, innamal a'malu binniyat. Nggak ada ya? Tapi kalau nggak ada, saya cukupkan perjumpaan kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.